penjelasannya apa yang disampaikan oleh Pak Wakil Ketua 2 tadi atau Pak Erianto ya, dan penjelasan yang disampaikan oleh Pak Pokja Intelijen. Barangkali mungkin kami di sini menyarankan karena tim kita ini karena COVID pandemi kemarin lama vakum, kami menyarankan yang pertama tentu di penindakan kan kalau sudah ada bukti dan fakta yang jelas bisa kita bertindak, itu yang pertama. Yang keduanya, saran kami alangkah baiknya kita pencegahan dulu seperti apa yang disampaikan oleh Pak Wakil Ketua tadi, karena barangkali mungkin dalam tahun ini baru kali ini kita mungkin rapat dalam tahun ini, sekarang sudah bulan Agustus. Nah, barangkali mungkin itu aja. Di samping berjalan kami juga akan mempelajari apa betul sih tugas pokok dari penindakan ini. Barangkali itu Pak Wakil Ketua 1 dan Ketua 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan terima kasih kepada Ketua Pokja Penindakan. Dan yang terakhir kita mohon kepada Ibu Ketua Pokja Justisi, pada Ibu kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua 1 dan Ketua 2 dan seluruh Ketua Pokja dan anggota dari tim Sahabat Pulih Kabupaten Cirebon sekaitan dengan rencana kerja yang akan dilaksanakan oleh Pokja tim Sahabat Pulih Kabupaten Cirebon untuk tahun 2022 ini. Kami dari Justisi, Pokja Justisi yang pada intinya bersifat menerima dari Pokja Penindakan, yang ini merupakan bagian daripada apa yang telah dilakukan oleh baik itu dari Pokja Intelijen, Pencegahan, Penindakan. Kami di hilirnya saja. Nah, terhadap ini kami dari tim Pokja Justisi kami siap untuk akan melaksanakan ketika ada pencegahan dan penindakan yang dilakukan oleh pekerja di atas. Kemudian, tetapi kami menyarankan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ketua 2 tadi, bahwa kita lebih banyak di pencegahan. Nah, ketika di penindakan memang untuk daerah Sijunjung memang masih belum banyak yang tindak pidananya yang mencolok. Nah, terhadap ini memang kami dari Justisi menyarankan memang kita lebih banyak untuk melakukan sosialisasi dan melakukan seperti apa yang disampaikan juga oleh Pak Kadis Kominfo, kita melakukan sosialisasi melalui media sosial dan juga membuat kelompok WA group ya untuk program-program kerja kita yang bisa menginput apa sih yang akan kita lakukan terhadap proses pencegahan tindak pidana terhadap saber pungli ini. Nah, program saber pungli ini akan tetap berjalan dan nampak kelihatan program kerjanya ketika kita pantau secara bersama melalui media sosial maupun kelompok grup WA. Mungkin itu saran dari kami. Saran dari yang punya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan pada Ibu Ketua Pokja Justisi. Pak Ibu yang kami hormati, tadi telah dengarkan seluruh masukan dan saran terkait dengan rencana kerja terdiri dari masing-masing ketua Pokja. Dan mungkin ada dari Bapak Ibu yang anggota yang ingin beri masukan sarannya, kami persilakan. Yang saya minta waktu sebentar. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Penghormatan kita sampaikan kepada pembicara terdahulu. Pada pagi hari ini langsung saja kami dari Satgas Intelijen berkaitan dengan langkah-langkah perencanaan kegiatan kita ke depan.
sebagaimana tadi yang sudah disampaikan juga dan paparkan juga oleh Bapak Wakil Ketua 1 dan 2, kemudian juga ada masukan dari Satgas Intelijen berkaitan dengan kegiatan fungsi kami di bidang intelijen. Yang pertama, kami tadi sangat mengapresiasi dari Wakil Ketua tentang sosialisasi, yaitu pembuatan spanduk-spanduk di tempat-tempat yang rawan ada pungutan liar, terutama di tempat pelayanan publik. Nah, itu sangat kami sarankan, sangat perlu sekali. Minimal itu sudah kita berbuat bisa untuk mencegah terjadinya tindak pidana pungli di tempat-tempat pelayanan publik. Kemudian berkaitan dengan tupoksi kami juga berharap dengan adanya SK ini nanti, di samping kita melaksanakan sosialisasi, kemudian kita juga melakukan penyelidikan, mengumpulkan data, bahan keterangan berkaitan dengan tempat-tempat atau yang sering terjadi pungutan liar, apakah di sekolah, apakah di kantor nagari. Ini perlu kita lakukan karena kita didukung oleh anggaran. Jangan sampai anggaran yang diberikan kepada kita ini sia-sia, tidak ada manfaatnya, hanya terbuang begitu saja. Karena dukungan anggaran ini digunakan untuk kita mendukung pelaksanaan pekerjaan kita, tugas kita, mulai dari pokja sosialisasi, pokja intelijen, ada pokja penindakan, kemudian ada pokja justisi. Jadi dukungan anggaran ini bisa bermanfaat sesuai dengan sasarannya itu, sehingga tepat sasaran. Jangan sampai anggaran diberikan negara kepada kita tidak tepat sasaran, sehingga jangan nanti hanya pelaksanaan kita hanya seremonial saja. Karena juga saya tadi mendengar yang dipaparkan oleh Pak Ketua, kita mendapat kemarin nomor sekian persen, tapi hasilnya kami melihat belum ada dampaknya. Apakah pernah kita mengungkap saber pungli? Apa kita menemukan saber pungli? Kita mencegah. Karena ini seperti dalam seperti gunung es. Di tempat kita ini banyak terjadi pungli. Cuma karena kegiatan kita masih sifatnya baru seremonial, sehingga kita belum membuat dampak sebenarnya. Jadi kita sebenarnya malu juga. Kami sebagai fungsi intelijen, pernah saya sampaikan kami kemarin di Pasaman Barat, itu kasus sekarang diungkap oleh kejaksaan, itu kami mengawali dulu itu. Ada rumah sakit RSUD itu. Kami mengawali dulu tim saber pungli. Saya kebetulan waktu itu Kasat Intel Pasaman Barat diperintahkan diminta bantuan oleh Bapak Bupati untuk melakukan monitoring tentang lelang proyek rumah sakit itu. Tapi karena waktu itu saya pindah, tidak berlanjut, sehingga kemudian kita sampaikan juga ke saber pungli, Polres, kemudian juga sampai Polda, sehingga tidak berlanjut. Kemudian ditindaklanjuti dari Kabupaten dan Kejaksaan, sehingga kemarin terbongkar. Itu masih ada laporan penyelidikan saya waktu saber pungli Pasaman Barat. Saya masih saya bawa itu berkas itu. Itu bukan sembarangan itu, 300 miliar lebih pembangunan itu. Jadi tendernya itu tidak bermasalah, pemenangan tender bermasalah. Kemudian juga pelaksanaan tendernya di dalam pekerjaannya juga bermasalah. Makanya di media masih ada tuh. Saya waktu itu menangkap Kabak ULP memberikan saya uang. Itu di media, di YouTube masih ada itu. Karena saya dikasih waktu saya melakukan penyelidikan terhadap tender itu. Di media masih ada, di YouTube masih ada. Kemudian bagaimana saya didukung waktu itu oleh kelompok LSM, Ormas yang ada di Kabupaten Pasaman Barat tentang pencegahan. Saya rasakan setelah itu beberapa tahun kemudian, lebih kurang sekarang 4 tahun, sekarang kawan-kawan di kejaksaan berusaha mengungkap ada temuan istilahnya tindak pidana korupsi yang mencapai 20 miliar. Jadi suatu kebanggaan kita bisa menggunakan uang negara, uang masyarakat. Kemudian juga untuk kita di sini, mungkin itu tadi yang disampaikan oleh Wakil Ketua 1, mungkin ya dari pokja sosialisasi lebih kita manfaatkan mungkin pembuatan spanduk, kemudian tempat-tempat yang rawan pungli, kemudian juga tim dari